ini diitin dulu, sorry. Biar dapat dulu setengah, biar kaki-kakinya udah dapat. Kalau udah dapat baru kita baut dikencangin ya. Kita masukin dulu kakinya. Udah, kakinya udah masuk ya, udah masuk. Kakinya udah masuk ya, udah masuk. Satu lagi, pastikan kakinya masuk dulu ya. Kalau kakinya udah masuk baru kita kencangin semuanya. Oke ya, udah masuk. Oke. Oke, kita rapat lagi di sini. Udah semuanya udah kenceng, pastikan udah kenceng ya. Udah nggak bisa, udah mentok ya, udah mentok. Udah mentok. Kita pasangin CPU fan-nya, kabelnya, CPU fan-nya. Sudah kita tes. Power supply-nya kita lepas dulu ya. Kita bersih power supply-nya. Kita tes dulu nih. Kita lepas. Kita tes dulu. Kabel powernya, oke, kita lepas dulu aja ya. Lepas kabel powernya. Oke, sini dulu, cepat dulu ya. Ini udah bersih ya. Udah bersih. Kita lepas power supply-nya, kita lepas dulu ya. Ini kita sisihkan dulu ke atas. Motherboard-nya udah bersih. Saya lepas dulu, kita tes sebelum sekalian bersihin power supply-nya ya.
Udah, ntar saya pause dulu. Nah, ini udah dibersihin. Kita tes dulu sebelum kita tes rakit. Ini power supply saya udah bersihin ya. Udah bersih. Sebelum kita rakit, kita pasang ke casing sebelumnya. Kita tes dulu, nyala dulu di luar biar gampang. Kalau ternyata bukan motherboard, kalau di tes nyala berarti bukan motherboardnya. Tadi kabel powernya udah bengkok, tekuk ya. Kabel power bawahnya saya pinjam kabel power. Ini udah ketukuk-tukuk, tadi nggak bisa nih. Pinjam kabel powernya. Oke, tes dulu. Setelah itu baru tes pakai VGA cut. Sekarang jangan tes VGA cut dulu. Tes tanpa VGA ya. Tes tanpa VGA. Kalau dia nyala, baru kita pakai VGA cut. Ini ya, tesnya pasang. Pasang ya, kalau udah pasang baru kita pasang gini, ini klik. Nah, udah ya. Kabel HDMI nya jangan lupa ya, kabel HDMI nya tetap sebuah luaran biar gampang, atau pakai yang di bawah. Kita tarik kabel HDMI nya, kita tarik ya, kita tarik. Nah, ini kabel HDMI nya kita pasang di sini dulu. Udah, keyboardnya dulu. Keyboard mouse-nya juga, keyboard mouse kita pasang dulu biar nanti ada indikator ketahuan nyala pertama kali bitnya ya. Sudah, power supply ada power ini, kita ini dulu pasangin. Ini colokannya udah dicolok ya, ini power sama kabel adapter LCD monitor udah. Oke, kita tes nyala dulu. Oke, saya siapin dulu. Kita lihat pin powernya di sini sebelah mana. Pin powernya kita lihat ada di sebelah sini ya. Pin power ada di sebelah sini. Kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya oke. Biasanya nggak dingin ya Pak? Iya, agak panas ya. Oke, kita tes dulu ya. Tes dulu. Coba ya tes. Harusnya di sini. Di sini nggak ada pin power, tadi ada di sebelah. Ini audio. USB 1 fan, terus ini powernya di sini nih. Ini apa power di sini nih. Nah, ini kita tes dulu, lihat kabel power supply-nya udah posisi on apa off. Kalau udah posisi off, kita nyalain dulu ya.
Nah, ini off, mati nih. Kalau ini nyala, kita tekan. Nah, nyala. Kita coba tes LCD-nya. Coba tampilannya. LCD-nya tampil. Kita lihat LCD tampil. Keyboardnya nggak tampil ya. Berarti bener masih nggak bisa juga. Masih nggak nyala juga. Sudah kita gituin, kita coba tes memorinya dulu satu-satu. Memori coba satu-satu dulu aja, kita tes. Kalau dites satu-satu bisa nyala, tes dulu yang memori, siapa tahu ada memori yang mati. Matiin dulu. Harusnya ditekan gini harus mati loh. Tapi kalau tekan gini nggak mati, berarti ada kemungkinan ada kesalahan di power supply-nya atau di motherboard-nya. Oke, apa? Kita matiin langsung dari saklarnya sini, dari power supply-nya. Nah, mati kan? Nah, sekarang kita tes memori satu-satu dulu aja. Kita tes satu-satu dulu aja, biar gampang. Karena nih memorinya harusnya di dual channel nih. Tipenya harus dual channel nih, yang dua kuping dual channel, satu lagi nggak bukan dual channel memorinya. Harusnya pakai yang dual channel. Kita tes dulu. Tapi waktu itu sih kayaknya sih nyala, udah pernah nyala ya. Kita coba dulu yang memori bawaannya dulu, yang 8 GB 8 GB nih. Ini kita coba yang 16 GB deh, yang udah pernah di upgrade nih, 16 GB. Satu kuping kita tes nyala ya. Tes nyala ditampil, berarti memori ini nggak ada masalah. Ada satu kita tes. Udah. Sekarang kita mainin. Kita coba bisa mulai. Coba tampilannya, ada tampilan kan? Masih nggak ada tampilan ya? Ada tampilan. Di keyboard juga nggak ada ya. Harusnya kalau ditekan power bisa mati. Ibaratnya kalau tekan power di sini tekan lama mati harusnya. Nah, ini kayak gini nih, ditekan switch pin 1, pin 2 nya, pin 2, pin 3 nya harusnya mati. Ini nggak mati. Nggak berhasil. Langsung aja kita pakai, langsung di sini aja matiin. Nah, memori ini kita anggap antara normal sama tidak normal, kita sisihkan dulu. Kita coba tes yang ini. Tadi kan di slot ini ya, yang bagian itu tadi. Sekarang kita tes yang nyala dulu, yang merah dulu ya. Jadi ketahuan merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam. Yang hitam tadi gak nyala, yang 16 GB. Kita coba tes yang di merahnya dulu. Kalau di merah nyala, berarti dari slot nih, bukan dari memori. Kemungkinan. Oke, masih banyak kemungkinan sih. Ya, kita tekan semoga kita tahu. Yes. Kita lihat. Nggak ada tampilan apa-apa. Keyboardnya juga nggak ada. Nggak ada tampilan apa-apa ya. Oh, nggak ada tampilan apa-apa. Oke. Sekarang kita ganti. Matiin dulu. Langsung dari saklar itu, karena dia nggak bisa di switch power. Di sini ada keterangannya tuh. Di sini ada keterangannya tuh, pin powernya. Tuh. Jadi nggak bakal salah. Pinnya pin tuh, power, switch power, power SW. Di bawahnya reset, power SW reset, HDD LED, power LED. Jadi nggak mungkin salah. Oke. Sekarang kita tes yang ke memori yang DIMM 3, ke DIMM 3 ya. Ini ada tiga memori ya, slotnya ya. 4 slot, sorry. Memori ada 3, slotnya ada 4. Kita tes. Sekarang slot yang ketiga.
Kita tes slot yang ketiga, terus sampai slot keempat. Kalau nggak gitu juga, nggak bisa juga, berarti kita bisa kasih motherboardnya. Lihat, nggak ada tampilan. Sampai 4 baru kita tes satu-satu nih, memori yang berikutnya. Oh, nyala. Nyala. Berarti slot yang ini nyala nih. Bank 3 bisa. Bank 3 bisa. Bank 3 speed DDR-nya bisa nyala. Berarti dari memorinya kotor. Nah, ini udah nyala. Tadi bank 1, bank 2, kita hitung dari sini ya. DIM 1, DIM 2, itu nggak bisa nyala. DIM 3 nyala. Sekarang kita tekan power, speed off matiin aja ya. Ini motherboardnya alhamdulillah udah nyala ya. Ya mas, udah nyala ya. Udah mantap kan. Kasusnya udah ya. Nah, kita matiin. Power supply-nya agak power supply-nya nih kurang. Nggak apa-apa lah, nyala lagi. Mati, udah mati ya. Udah mati, udah oke mati ya. Ini saklar saya matiin dulu biar nggak ngeground. Sudah. Ini tadi banknya udah nyala ya. Ya mas, ya nyala ya mas. Bank 3 kita nyala, bisa pakai RAM yang 16 GB ya. 16 GB, yang ini kan 8 GB ya, tuh 8 GB. Kita masukin tes ke bank 1, bank 2. Tadi bank 1, bank 2 nggak nyala dia, bank 3 nyala. Nah, sekarang kita pasang bank ini ya, bank satunya dulu. Nah, bank 1 kita tes. Kita tes ya, bank 1. Bismillah, sekarang nyalain. Bismillah. Lihat. Bank 1 di 2 memori ya, 2 memori masuk. Nggak nyala. Nyala. Baterai CMOS wajar. Baterai CMOS karena tadi kan CPU fan itu baterai CMOS-nya baru diganti. Jadi kan ngaco tuh jamnya, itu nggak apa-apa. Ini nyala. Banknya nyala nih. Bank 1, DIM 1 atau bank 1, dia karena busnya beda, harus colokannya ke bank 3. Nah, ini nyala ya, udah oke. Saya coba matiin dulu. Saya tes memori satu lagi. Saya pasang di bank 2 atau bank 4. Bank 2 atau bank 4 ya. Udah, kita matiin dulu. Ada mati ya. Nyala lagi. Nyala lagi ya. Nyala. Nggak apa-apa nyala. Yang penting mau mastiin. Nggak lama. Coba. Nggak nyala. Kok nggak nyala? Jadi saya matiin dari sini aja deh. Oke. Coba lagi, tes. Tes ya, tes. Ini masukinnya ke bank. Wow. Berarti coba. Oh, nyala tuh. Nyala. Indikator keyboardnya nyala. Oh, nyala tuh. Nyala ya. Nyala. Ini balik lagi ke tahun BIOS pertama kali diproduksi 2018 BIOS. Ini AMD seriesnya MSI Click BIOS 5. Versinya motherboard versinya MB B450 Gaming Plus MX MS 7B86. CPU-nya Ryzen 7 5700 GB Radeon. AMD grafik ya Radeon. Baterai CMOS-nya tadi udah diganti ya. V-Core voltase DDR CMOS-nya diganti udah. Baterai CMOS-nya 3 volt. Kita coba CPU core-nya, temperaturnya nih, prosesornya
CPU temperatur 36, motherboardnya 33. Kita tes memori, kita lihat tes memori ada 2, banknya kedeteknya bank 1 profile 12 non, tapi di sini kita lihat yang di sini dimnya yang masuk itu ini dim 2 itu yang 16 GB, yang ini 16 GB, dim 2 berarti ini hitungnya bukan dari sini, 1 ini 2 tuh dim 2 ya. SKH ini chipsetnya, flash kapasitasnya 16 GB, 16.384 MB dibagi 1000 berarti 16 GB. Terus yang bank 4 ya dimnya ya nih. Jadi ini dual channel nih, ada dim A1, dim A2, dim B1, dim B2. Berarti harus masukinnya dia harus sama ya. Kalau sama itu berarti harusnya 1 sama 1 atau A sama A, B sama B. Kita coba dulu. Ini udah nyala memori, tinggal kita pasang ke biar dia normal memorinya itu di bank berapa, di dim 4 atau dim yang masih kosong itu dim 4 dan dim 1 ya. Kita tes dulu, kita matiin dulu ya. Mungkin CPU-nya udah nyala. Udah mati ya. Udah mati. Kita tes dimnya sekarang. Kita tes dim ini fan-nya. Coba ya. Saya coba di dim ini dulu deh, nyala ya. Kalau dim ini dim 1, dim 2, dim 3, dim 4. Nah, dim 2, dim 3, dim 4. Kita pasang. Apakah memori nyala? Kalau memori nyala, berarti udah oke. Kita tes. Tes ya, ini udah dimnya. Dim 1 kosong, dim 2 16 GB, dim 3, dim 4 88. Oke, kita tes nyala. Sampai. Nah, coba kipasnya muter, indikatornya nyala. Kita lihat di monitornya apakah tampil keyboardnya, kita lihat. Agak lama emang. Oh, kita kedip, oh nyala tuh. Nyala ya, tuh. Nyala. Tunggu tampilannya. Nah, itu deh ya. Press F1 buat setup F1. Nah, masuk lagi BIOS ya. Nah, ini banknya kita lihat CPU-nya, prosesor udah dari benar. Nah, ini bank 1 kosong. Voltasenya RAM ini 1,2 volt. Ini udah bank 1-nya kosong ya. Bank 2-nya 16 GB. Bank 3, bank 4 8 GB, jadi 16. Totalnya 32. Udah, kita lihat hardware monitor. Kita lihat untuk melihat CPU-nya, prosesornya. Udah, baterai CMOS-nya 12 volt, 5 volt ada, 3 volt ada. 3 volt buat yang baterai CMOS ini. Udah oke. Sistem. Udah, kalau udah kita exit. Nah, sorry, balik lagi, exit sekali lagi. Nah, udah ya, udah oke, udah semua, udah oke ya, udah nyala. Tinggal kita rakit. Alarm dulu udah nyala. Sekarang tinggal tes pakai PGA card ya, pakai PGA card bawaan dia dulu aja, baru pakai PGA card yang tadi saya cek inian sama Mas Agil ya, siapa nah? Mas Agil ya? Itu ada VG bekasnya siapa? Punya siapa? Pak siapa? Yang pojok Rapi. Mas Rapi ya? Ya. Nah, tes dulu, katanya VG-nya bermasalah. Kita tes dulu. Kalau dipasang normalnya berarti bukan VG-nya yang bermasalah ya. Oke ya? Oke. Ini kita matiin dulu, pasang VG yang ini dulu aja, yang didudusin. Karena bawaan dari CPU-nya dia. Kalau nyala, kita tes pakai VG yang satu lagi, yang punya Mas Rafi. Kalau ternyata nyala, berarti VG aja. Iya. Salah diagnosa, tapi mudah-mudahan mati. Ya. Kita nggak suzon dulu dah, baik sangka dulu. Tapi kalau tes nyala berarti waktu itu pengecekan. Bukan itu ya. Udah kita aja dulu ya. Oke.
saya matiin dulu aja powernya. Yang penting CPU-nya udah nyala. Sebenarnya bukan dari kabel HDMI-nya. HDMI gak ada masalah. Yang bermasalah nih VGA-nya tuh. Kabel VGA-nya agak ketekuk. Saya pinjam komputer sebelah. Nyala tuh. Oke. Nyala. Tapi nggak ada tampilan tadi. Dipaksain karena nggak ada tampilan. Satu, baterai CMOS-nya tuh. Debu pasang. Nih baterai CMOS-nya nih. Baterai CMOS BIOS-nya nih. Dia udah nol, nggak ada sama sekali nih.